Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan warga Jambi menjadi korban penipuan investasi ikan lele PT Darsa Harka Darussalam atau DHD Farm Mitra Indotama. Tidak tanggung-tanggung dari keterangan seorang korbannya berinisial KJ, jumlah mitra PT DHD di Jambi mencapai lebih dari 200 orang dengan total kerugian mencapai hingga miliaran rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aryo. Halo, rekan Firda. Aryo, bisa Anda jelaskan bagaimana sistem investasi lele ini hingga mengakibatkan kerugian oleh ratusan orang di Jambi? Baik Firda, terima kasih. Perlu saya informasikan bahwasanya sistem dari dugaan penipuan dari investasi ikan lele yang dilakukan oleh PT DHD ini sendiri adalah sistem bagi hasil Firda, di mana memang para dari pihak perusahaannya sendiri menawarkan keuntungan sekira menawarkan satu kolam, yaitu satu kolam ikan lele seharga 10 juta. Artinya satu kolam masyarakat ditawarkan untuk menanam modal 10 juta, sehingga memang dalam satu kolam bisa dijanjikan 9 kali panen Firda. Jadi 9 kali panen, sekali panennya itu keuntungan 960.000. Begitu Firda. Kemudian untuk korbannya sendiri, totalnya ada berapa saat ini? Sampai saat ini untuk terdata secara langsung di Polda Jambi sendiri Firda, itu ada sekira 85 pengaduan, tetapi itu adalah bentuk pengaduan di mana memang Polda Jambi dalam hal ini Cybercrime Polda Jambi membuat posko pengaduan digital Firda. Nah, jadi sampai saat ini per hari Kamis, hari Senin dan sampai saat ini baru ada 85, di mana di total kerugian mencapai sekira 44 miliar maksudnya Firda. Tetapi itu adalah data yang masuk. Tetapi dari keterangan pada dasarnya dari korban, sekira lebih dari 500. Yang saya dapat informasi terakhir, lebih dari 500 korban penipuan dari investasi lele ini di Jambi, khusus di Jambi sendiri, Firda. Aryo, Begitu, untuk Firda. kerugian rata-rata setiap korbannya dari 85 orang korban yang sudah terdeteksi begitu, berapa kerugian rata-ratanya? Baik, untuk dari wawancara dengan beberapa korban, memang di mana minimal yang saya temui adalah mereka memasang 50 juta, artinya mereka minimal satu korban memasang modal di 5 kolam. Karena seperti saya sebutkan di awal, satu kolam dibandrol dengan modal 10 juta, sehingga mereka rata-rata paling kecil saat ini adalah menanam modal 50 juta. Namun dari keterangan mereka juga dari sesama rekan yang saat ini sedang berada di salah satu grup WhatsApp berkomunikasi setelah kasus ini, ada yang mencapai ratusan kolam, sehingga memang di total mencapai miliaran rupiah juga untuk satu korban. Tetapi yang baru saat ini resmi melapor hanya satu, dan yang melakukan pengaduan baru ada sekira 85. Begitu Firda. Bagaimana untuk tanggapan dari pihak PT DHD sendiri di Jambi ini terkait adanya investasi bodong tersebut? Baik, terima kasih Firda. Untuk sampai saat ini memang pihak DHD sendiri masih bisa dikonfirmasi, dalam artian tidak menghilang begitu saja, tetapi dia menjelaskan bahwasanya pada dasarnya pihaknya yang di Jambi adalah cabang, sehingga memang pusatnya berada di Palembang, Sumatera Selatan, Firda. Dia menjelaskan awal dari dibentuknya perusahaan ini adalah bisnis, murni bisnis, bukan penipuan. Dan itu yang mereka bantah. Tapi saat ini informasi terakhir ada 3 orang sudah ditetapkan tersangka di Polda Sumatera Selatan. Tapi itu masih kita coba konfirmasi lagi, Firda, di mana memang pusat dari PT DHD ini berada di Sumatera Selatan begitu. Untuk Jambi sendiri adalah cabangnya begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Aryo Tondang atas laporannya. Selamat bertugas kembali.